Salam santri mendunia dan teman-teman yang ada sekalian, salam Smart Generation 2014. Kamu sebagai anak laki-laki, kamu harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan saya membuktikan di sana, alhamdulillah dari 530 calon taruna di angkatan saya diambil 3 taruna terbaik dan nomor 1 alhamdulillah di situ nama saya. Alhamdulillah. Belum ada. Alhamdulillah saya menjadi komandan resimen Korps Taruna perdana dari santri, memulai dengan bismillah dan menyelesaikan dengan husnul khotimah. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Oke, kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Kawan-kawan, dari sekian purnama kita kembali lagi dan semangat untuk berkonten lagi, sehingga kita akan mengenalkan santri itu layaknya bukan hanya bersarung, terus berpeci, terus membaca kitab-kitab kuning, tapi santri juga bisa mendunia. Seperti dengan nama channel kita Santri Mendunia Official. Dan kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe channel Santri Mendunia Official. Oke, langsung aja biar tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang akan nanti kita share. Nah, tadi yang sudah kita bahas ya, santri itu tidak hanya bersarung, terus berpeci, membaca kitab kuning, seakan-akan di pondok saja. Ini ada di samping kita dan bersama kita sekarang membahas tentang komandan. Ya. Alhamdulillah. Ini saya perkenalkan dulu, ada Komandan Raden Zaki Dias Wicaksono. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini panggil komandan aja. Panggil nama saja ya, benar. Komandan. Kalau Ustadz, biasanya kan kalau bintang tamu yang sudah kita ini panggil itu biasanya panggil Ustadz, karena kan kita sama-sama lulusan pondok biasanya dipanggil Ustadz. Siap. Karena kan dari Gontor IPTC ya, pendidikan untuk menjadi seorang guru. Oke, Ustadz Raden Zaki Dias Wicaksono, antum barusan datang dari mana? Saya habis berkelana dari Jawa Tengah. Muter-muter Jawa Tengah karena saya kebetulan dipilih menjadi ketua marhalah. Alhamdulillah. Presiden Smart Universal 01. Jadi nazar saya setelah saya purna jabatan menjadi komandan resimen, saya mengkelilingi menyapa teman-teman saya sebagai presiden Jawa Tengah, Jawa Timur. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya ke Sumatera. Iya. Alhamdulillah. Jadi antum ini 2014. Kalau Ana 2015. Jadi adik kelas. Mungkin pernah melihat ya? Pernah melihat. Ana zamanan sepupu Mis, jadi kelas 5 dan Ustadz Dias ini, Ustadz Dias apa Ustadz Zaki? Raden Zaki Dias Wicaksono. Kalau panggilannya? Bisa Ustadz, kalau di Gontor itu Dias. Kalau di kampus itu Raden. Ustadz Dias kalau nggak salah dulu. Ya, kan, panggilannya Ustadz Dias. Jadi panggil Ustadz Dias saja. Nah, zamanan Ustadz Dias ini itu kelas 6 dan Ana sendiri kelas 5. Dan sama-sama di Gontor waktu itu ya. Ya mungkin sedikit cerita tentang ini ya. Asalnya antum dari mana? Ana dari Konsulat Bogor. Bogor. Ya, tapi setelah itu melancong ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, Semarang. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah lulus. Sudah selesai, tinggal bekerja. Oke, di sini kan kita berbagi pengalaman dari lulus Gontor itu, gimana kok bisa bergelut di dunia apa kalau nih taruna ya? Yeah. Bergelut di dunia taruna itu gimana ceritanya? Kalau kemarin kan ada Dr. Taufik itu ceritanya itu gimana ketika seorang santri itu bisa jadi dokter, yang seakan-akan kan kalau di pandangan orang-orang lain itu kan seorang santri itu paling jadinya jadi ustadz kalau nggak jadi kiai. Tapi dari sini kan kita bisa membuktikan ada dokter, ada yang beliau ini taruna, ada yang juga bergelut di manapun itu bisa dilakukan ya. Mungkin bisa diceritakan tentang
pengalaman-pengalaman dulu antum di mana? Saya kelas 1 sampai kelas 5 di Gontor 3, kelas 6 di Gontor 1, Kelas 1 sampai kelas 5 kelas 5. di Gontor 3 Kediri, Nah, kelas 6-nya di Gontor 1, dan di pengabdian jadi ustadznya di Gontor 5 Banyuwangi. alhamdulillah. Kalau kalau kelas 1 sampai kelas 5 kemarin kan ada Adnan Fatron. Anan Fatron, Itu senior ya? senior, konsul. Konsul? Iya. Oh, sama-sama konsul berarti. Saya kira Ustadz Adnan Fatron itu dari Tangerang, enggak? Bukan, Bogor. Enggak, dari Bogor juga ya. Nah itu kemarin juga sudah mengisi. Dan alhamdulillah kelas 6-nya di Gontor saja. Setelah itu pengabdiannya di Gontor apa 5. namanya? Gontor 5. Nah mungkin bisa diceritakan Zat terkait kok ada keinginan bisa masuk ke dunia ini, terus gimana caranya? Karena kan banyak kawan-kawan ini yang kepo gitu, gimana caranya? Karena ya mindsetnya santri itu nantinya jadi ustadz, terus jadi kiai. Mungkin bisa diceritakan, San. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu semuanya, salam santri mendunia dan teman-teman yang ada sekalian, salam Smart Generation 2014. Aduh, smart ya. Saya menyapa teman-teman Smart Generation 2200 alumni 2014. Saya sapa semuanya kepada seluruh calon santri, calon santri, calon wali santri dan wali santri sekalian. Di sini kita akan berbagi, bercerita bahwasannya santri tidak hanya bisa memakai peci, bersarungan dan membaca kitab-kitab. Memang untuk membaca kitab-kitab itu ketika pelajaran di kampus, di pondok. Namun ketika sudah selesai dari Gontor, kita untuk mencari jati dirinya masing-masing. Baik, ketika saya mulai perjalanan karir saya menjadi santri, saya bisa menjadi seperti ini tidak hanya langsung untuk menjadi seorang taruna. Karena ketika saya menjadi santri di Gontor 3, biasanya anak-anak pondok cabang itu dikenal nakalnya. Ya, ketika saya kelas 1, kelas 2, dan ketika 2008 masuk ke 2009, saya dinyatakan oleh KMI di kelas 2 saya tidak naik kelas. Masya Allah. Jadi saya kelas 2 mengulang 2 kali. Jadi teman-teman saya ketika naik kelas itu saya teman-teman naik kelas 3, papan namanya ganti warna merah dan saya tetap di warna hijau. Dan itu rasanya sakit sekali dikarenakan saya ketinggalan sama teman-teman saya, dilompatkan 1 tahun dan saya menetap di kelas 2. Namun ketika saya nggak naik kelas, saya bilang sama ibu saya untuk tidak ingin melanjutkan. Namun kata ayah saya bilang, kamu sebagai anak laki-laki, kamu harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, sebuah kegagalan itu adalah proses untuk mendapatnya kamu sebuah kesuksesan. Maka silakan lanjut. Papa selalu mendoakan, mama selalu mendoakan. Akhirnya saya lanjut di kelas 2. Kelas 2 2 kali. Tapi nggak apa-apa, Zat. Biasanya kegagalan itu bisa Kelas jadi 2 evaluasi. saya masih ingat tuh kelas 2 saya kelas 2C, akhirnya nggak naik kelas, turun jadi kelas 2D. Akhirnya nilai saya tidak cukup. Nah, selesai mulai kelas 2, saya mulai belajar organisasi, mulai belajar ngomong di depan orang, jadi ketua kelas. Setelah itu saya menjadi asisten bagian kesehatan, naik ke kelas 3, saya naik kelas 3D masih bersama teman-teman saya, teman-teman yang baru karena teman-teman saya yang kelas 2 kemarin sudah naik ke kelas 4. Jadi saya naik kelas 3. Di kelas 3 saya menjadi asisten bagian penerimaan tamu. Jadi dari sekian ratus dipilih hanya 8 orang, saya termasuk dalamnya. Akhirnya ketika mulai kelas 3 saya diangkat. Kebetulan saya ikut olahraga bela diri, tapak suci. Kalau di Gontor 3 itu namanya Persidama, Persatuan Silat Darul Ma'rifat. Namun ketika saya kelas 4, kelas 5 diganti menjadi Perbeda, Persatuan Bela Diri Darussalam. Karena disamakan ya? Disamaratakan seluruhnya. Nah, mulai kelas 2 naik kelas 3 saya diangkat menjadi Asplat, asisten pelatih. Jadi untuk membantu teman-teman di silat itu dalam melatih jurus, melatih fighting, tendangan, pukulan, semuanya. Mulai kelas 3, barulah ketika kelas 3 naik kelas 4 saya
kasih amanah untuk menjadi Mudabir kelas 4 anak baru. Masya Allah. Dari tadi yang kelas 2 itu gagal kan? Iya. Terus jadi M4 Iya. belajar kelas 4 ya. Mudabir kelas 4 anak baru dan saya menjadi ketuanya di zaman itu, ketua Mudabir kelas 4. Setelah Mudabir kelas anak baru, saya di kelas 5 diamanahkan lagi untuk menjadi Mudabir anak baru, ketua rayon. Iya. Di Gontor 3 saya resmaskan. Ya, jadi ketua rayon anak baru di Gontor 5 dan alhamdulillah ketika zaman OPPM saya diizinkan untuk menjadi 10 besar kandidat ketua OPPM. Masya Allah. Di luar jangkauan saya gitu loh. Ya. Namun karena saya belum pernah merasakan Gontor 1, jadi saya diletakkan jadi di ketua keamanan Gontor 3 yang ketua OPPM yang sudah pernah merasakan di Gontor 1. Jadi tetap jadi kelas namanya tetap di Gontor 3. Akhirnya saya menjadi ketua keamanan Gontor 3. Saya naik ketika itu saya panitia intensif kelas 4. Dari 9 panitia saya 5 kali menjadi ketua, 4 kali menjadi bagian. Semua bagian sudah saya rasakan semuanya. Setelah naik kelas 6 di Gontor 1, saya kira saya hanya cukup menjadi bagian keamanan di Gontor 3. Namun saya diizinkan kembali untuk menjadi bagian keamanan panitia bulan Syawal. 2 bulan apa 3 bulan kita ikuti ya? Iya, di Gontor 1. 1 bulan. Kalau bulan ya? PBS kan PBS 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, tapi kalau yang itu kan PBR, ada PBS. Kalau saya dulu PBS. Jadi PBS-nya. PBS ketika OPP bisa dipindah ke takmir masjid. Ya mungkin teman-teman santri atau alumni Dulu yang pernah takmir kenal masjid. saya. Jadi kan dulu Anas nih kelas 5 ini takmir masjidnya. Jadi sering ketemu. Setelah katanya kita penghuni masjid Iya. Gontor. Ya. Setelah kelas 6 ketika yudisium kelas 6 saya diletakkan untuk pengabdian di Gontor 5 Banyuwangi, yang dimana suasana baru, kehidupan baru dan teman-teman yang baru. Untuk kehidupan yang baru di Gontor 5 Banyuwangi saya mengabdi 1 tahun. Setelah mengabdi 1 tahun, karena saya ingin meneruskan jejak seorang ayah untuk menjadi seorang pelaut, jadi saya coba untuk mencari sebuah kursusan yang dimana itu kursusannya untuk belajar IPA. Karena pelayaran, militer, pilot, doktor itu harus pelajaran IPA ya. Tapi karena di Gontor kan apa ya? bahasanya? Transkrip. Ya, transkrip itu. Transkrip nilai. Dan harus mengambil dari bidang IPA. IPA. Ya akhirnya sudah saya ambil di sana. Saya ikut kursus di Banyuwangi. Ketika itu saya jadi ustadz di bagian administrasi. ADM. Ya, ADM. Saya dulu pengen ditaruh di bagian pengasuhan, tapi kata senior saya yang di atasnya tapi kalau yang di pondok cabang itu langsung jadi ini ya, jadi pengasuhan santri bisa. Langsung. Cuman kemarin alasannya saya nggak ditaruh di pengasuhan itu, bilangnya di pengasuhan itu mukanya nggak boleh putih-putih. Jadi kamu harus saya pindah di bagian ADM. Alasannya sepele sekali. Jadi saya ditaruh di bagian ADM tadi pengasuhan. Mungkin cari yang keren-keren gitu ya. Tapi di saat kan Antum kan sudah merasakan dari 3 pondok sekaligus pun ya. Kalau Ana cuma dua kali, Gontor 1 sama Gontor Ma'rifat. Dan saya rasakan di Gontor Ma'rifat itu subur sekali. Yang belum ngerasain susunya itu, enak banget susunya beneran. Mungkin dari 3 ini banyak pengalaman tadi di itu. Alhamdulillah banyak banget. Kalau yang paling enak sih setahu saya enak di Pondok Gontor 1. Karena lengkap. Ya bukan yang lengkapnya karena kita lebih sering tersetrum dengan nasihat-nasihat kiai, bertatap muka dengan kiai. Jadi istilah katanya spiritualnya setruman itu lebih dahsyat. Jadi saya lebih senang, sampai sekarang pun saya masih silaturahim kepada kiai-kiai, minta restu. Kalau saya mau kerja minta restu saya. Setelah saya lulus dari pesantren, saya tidak langsung lulus di dunia pelayaran. Saya ujian 3 kali. Di tahun pertama saya gagal, di akhir tahunnya saya gagal, dan saya akhirnya belajar di kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Dan di tahun 2016 awal saya daftar lagi di Semarang. Ya, jadi 2016 masuk, 2021 selesai. Sekarang udah selesai. Itu tempat-tempat pendidikannya Pak? Saya di Semarang, Politeknik Bumiak Valley Semarang. Kawan-kawan yang mungkin tertarik di dunia taruna bisa langsung itu. Alhamdulillah ketika saya masuk di sana,
Saya menarik beberapa adik kelas. Ya, jadi adik kelas yang ingin masuk pelayaran, saya bantu kemarin ketika saya di kampus. Saya pikir prestasi saya cukup di Gontor. Ya, karena di Gontor ketika saya ikut silat, alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 5 saya mendapatkan juara. Kelas 6 pun saya juara. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang nggak dapat juara hanya kelas 5. Itu perlombaan apa? Silat. Silat ya, silat. Kelas standing E saya masih ingat. Dari kelas 1 kelas 6 saya dapat juara kecuali kelas 5 karena ketika itu saya kelas 5 udah beranak baru, nggak pernah latihan, Fokus ke situ. langsung ikut tanding, bengek saya. Jadi nggak ada pemanasan, langsung tanding. Di semifinal saya kalah. Kalau kelas dari 1 kelas 4 saya dapat juara 1 atau juara 2, kelas 6 dapat juara 1 kemarin. Setelah saya masuk di sana, alhamdulillah saya kira prestasi saya berhenti di ketika santri. Namun ketika itu saya santri itu dari Gontor hanya 2 orang. Ya, yang lain dari umum semuanya. Dan saya harus membuktikan bahwasannya santri ini bisa bersaing di kancah nasional maupun kancah internasional. Dan saya membuktikan di sana, alhamdulillah dari 530 calon taruna di angkatan saya diambil 3 taruna terbaik dan nomor 1 alhamdulillah di situ nama saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari 3 kali ujian katanya? 3 kali ujian, pernah nggak naik kelas. Benar-benar. Dan rintangannya tuh banyak. Ketika mengabdi pun ya harus cari ilmu tentang IPA. Iya. Yang mana dasarnya juga ketika mau masuk taruna, syaratnya juga harus menguasai tentang eksak tuh. Ya seperti juga yang kemarin itu ketika masuk dunia kedokteran juga harus menguasai dunia eksak itu juga. Jadi ketika antum ini lulus selesai pengabdian, itu langsung coba daftar. Saya coba daftar di Jakarta, gagal. Berapa tahun saat itu gagal? Setahun? Setahun. Saya nganggur setahun. Nganggur setahun ya. 2014 saya 14 akhir gagal, 2015 nganggur di Pare, 2016 saya nyoba lagi di Semarang. Dan akhirnya di Semarang. Di Semarang saya dapat di sana. Di sana berkarir di sana, praktek di sana. Ketika saya menjadi taruna terbaik itu, saya diamanahkan menjadi polisi taruna atau bisa dibilang itu seperti keamanan di Gontor 1. Ya. Nah, setelah saya jadi polisi taruna, alhamdulillah percaya lagi untuk menjadi wakil komandan polisi taruna. Alhamdulillah. Ya. Selesai turun kapal, saya dikontak sama pimpinan saya. Itu mungkin Allah ngasih amanah yang lebih tinggi lagi. Allah mengizinkan saya untuk menjadi komandan Resimen Korps Taruna. Kalau di universitas itu seperti presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Presma ya. Presma. Akhirnya alhamdulillah saya dikasih di sana sampai sekarang, dan selama berdirinya kampus itu saya perdana dari santri yang menjadi komandan Resimen Korps Taruna. Belum ada santri. Belum ada. Alhamdulillah saya menjadi komandan Resimen Korps Taruna, perdana dari santri, memulai dengan bismillah dan menyelesaikan dengan husnul khotimah. Alhamdulillah ya. Kalau melihat ini ceritanya sangat luar biasa sekali. Untuk awal masuk pun ya mungkin bisa disampaikan ke kawan-kawan. Tadi kan ada eksak juga. Terus mungkin ada selain eksak itu yang harus kita dalami untuk masuk di dunia taruna itu apa aja? Jadi untuk teman-teman yang baru lulus, silakan fokus dulu dengan pengabdiannya, jangan memikirkan hal yang lain. Nanti jika ingin masuk pelayaran bisa hubungi saya, nanti akan saya bantu semaksimal mungkin sampai daftarnya bagaimana, cara seleksinya apa aja, tesnya apa saja, nanti alurnya bagaimana, saya akan bantu semaksimal mungkin. Karena adik-adik kita yang sudah masuk ke sana itu saya bantu sampai masuk, sampai mereka jadi taruna, saya bantu. Udah ada 6 orang. 6 orang. Udah. Adik kelas saya kemarin terakhir anak Guardian ya 2019. Itu saya bantu masuk di sana, alhamdulillah sekarang sudah jadi taruna dan menjadi wakil komandan polisi taruna. Masya Allah. Tapi kalau dari alumni santri sendiri sebelum-sebelumnya itu ada nggak yang lulusan senior gitu yang masuk di dunia taruna? Kalau pelayaran itu kan banyak sekolahnya ya. Iya. Banyak sekolahnya dan pastinya banyak juga yang alumni Gontor masuk di dunia pelayaran lain, cuman kita nggak tahu. Ya, mungkin ada yang di Jakarta, ada alumni 2017 ada di sana, alumni 2018 ada di sana. Terus di Surabaya
Ada alumni saya sendiri, ya angkatan 14, dia ngambil jurusan teknik. Layarnya udah sampai mendunia, udah sampai Amerika lah akhirnya. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang kenal, satu pengabdian sama saya juga. Tuh. Antum juga sudah ke Alhamdulillah kemarin ketika saya praktek, saya mendapatkan sebuah perusahaan Jepang yang dimana untuk berlayar di negara Asia dan Australia. Jadi saya berlayar kurang lebih 10 negara ketika saya praktek kemarin. Ya, Alhamdulillah. berarti sudah kemana aja San? Jepang. Saya Jepang, Korea, Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, Australia, Dalam lingkup masih Asia Australia. Oh, Australia. Nanti insya Allah Eropa ya. Insya Allah. Kancah Eropa dan juga Insya Allah. Amerika. Nah itu tadi. Terus berarti antum selama dari Semarang itu terus berkeliling ke luar negeri. Berarti nggak jarang pulang ke rumah kan berarti ya? Ketika saya praktek di kapal itu sekitar 10 bulan. Jadi 10 bulan itu antar negara. Misalnya kita muat di Jepang, ntar nanti bongkar di Australia. Australia muatan sudah habis, muat lagi di Thailand, nanti bongkarnya di Cina. Cina nanti muat lagi di Korea, kita bongkarnya di Vietnam. Jadi antar negara jalan-jalan gitu. Muter-muter. Kalau sekarang sudah bertugas belum? Atau masih? Sekarang masih nunggu ijazah. Oh, nunggu ijazah. Ijazah keluar, kita langsung berangkat layar. Oh berarti kalau yang kemarin tuh istilahnya praktek ya? Praktek laut. Nah, 10 bulan dan nantinya kalau misalnya antum sudah bertugas itu kira-kira di laut itu berapa bulan sekali? Minimal sih 7 bulan. 7 bulan. Ya. 7 bulan setelah itu pulang. Pulang di rumah berapa? 3 bulan, 2 bulan. bulan, nanti nunggu job selanjutnya baru naik lagi. Gitu ya. 7 bulan. Ya itu ada suka dan juga dukanya juga. 7 bulan. Berarti nanti ini nunggu dan cita-cita itu ke ambil ranah kemana? Rencana ya sedapatnya aja, nanti tergantung Allah nuntun kemana. Ya, amin. Yang penting untuk keluarga ya nyari harta yang berkah. Amin. Terkadang apa ya di dunia pelaut itu kan iman itu terkadang juga naik turun saja. Nah kita sebagai santri kan harus di samping kita juga jadi pelaut itu di lain sisi juga harus menonjolkan iman kita juga, benar kan? Mungkin waktu mempraktekannya itu gimana? Alhamdulillah ketika saya di kapal, karena saya nazar untuk meningkatkan iman saya, bahwasannya saya lulusan Gontor 2014, dulu santri, dan ketika 2008 saya menjadi santri, sekarang pun santri dan selamanya saya menjadi santri. Santri Gontor, santri didikan Kiai Gontor. Maka ketika saya masuk di Gontor itu apa yang saya dapatkan, apa yang kita cari, ya pastinya ilmu dan pendidikan. Namun ketika sudah keluar dari Gontor, apa yang kita beri untuk Gontor? Kita tidak bisa di luar sana, di luar sini kita sudah keluar dari Gontor, kita bantu para kiai yang ada di pondok jangan sampai mencoreng nama-nama Gontor. Dengan apa? Dengan iman kita diperkuat. Ketika saya di kapal, terus saya gabung dengan Filipina. Ya, alhamdulillah ketika saya berpijak itu saya tidak punya alasan untuk tidak mengaji. Ya, jadi ketika saya alhamdulillah setiap bulan saya khatam Quran. Alhamdulillah. Satu hari 1 juz saya baca Quran. Jadi ketika saya habis hari kan di jam nih, ada jam sebelum saya istirahat atau tidur, dalam 1 hari ini saya harus membaca Quran 1 juz. Ya, 1 juz. Ketika akhir bulan atau di tanggal 10 awal bulan saya menghatamkan Quran itu. Ya, jadi setiap bulan sekarang saya jalan tahun ketiga, alhamdulillah setiap bulan saya masih khatam. Insya Allah doakan istiqomah. Ya, Amin. kita bantu Gontor dari luar. Kita tidak bisa memberi lebih. Kita tidak mau ngajar, kita nggak bisa ngajar karena kita udah di luar ya. Tapi ketika sudah di luar, mari kita tegakkan nilai-nilai panca jiwa, keikhlasan, keserdanaan, berdikari, ukhuwah Islam, kebebasan. Kita tingkatkan lagi. Ketika saya sudah membaca Quran di 1 bulan khatam, saya buat target. Saya puasa Senin Kamis juga. Saya di kapal puasa Senin Kamis sampai saya kemarin dimarahin sama perwira saya karena terlalu capek. Takutnya nanti capek sakit, teman saya paksa. Ketika lagi ombak ya, 9 meter saya. Berbeda kan suasana di laut itu kan? Berbeda. Kalau awal-awal juga mabuk ombak ya? Mabuk ombak. Saya mabuk ombak sampai ketika muntah bingung apalagi yang dimuntahkan itu. Karena saya memang mabuk kan orangnya. Jadi ketika saya puasa, saya pusing, akhirnya saya minta izin buat tidur. Karena saya masih taruna praktek ya. Jadi kita puasa, kita jangan sampai, saya bilang sama teman-teman saya,
Saya teman, karena di kampus saya ada Nasrani sama yang Hindu. Saya bilang sama mereka, saya tidak tahu gereja itu seperti apa. Saya tidak tahu Injil itu seperti apa. Ya, maka jadilah Nasrani yang baik di mata Islam. Saya bilang sama Hindu, saya tidak tahu pura itu seperti apa. Saya tidak tahu makan yang dilarang itu seperti apa. Maka jadilah Hindu yang baik di mata seorang Islam dan Nasrani. Dan saya sebagai Islam, kamu tidak tahu, kalian tidak tahu Al-Quran apa isinya, harokah atau kata apa saja, masjid itu bagaimana, maka saya akan menjadi Islam yang baik menurut Nasrani dan Islam, menurut Nasrani dan Hindu. Dengan apa? Dengan iman dan ketakwaan. Ketika di Gontor itu kita sering mendengar intan surulha yang surukum. Barang siapa yang kita menegakkan agama Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan kan ya. Cuman ketika sudah di Gontor, sudah di luar seperti ini, kita bukan intan surul lagi, sudah wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tak terduga. Yang tidak terduga, ya. Jadi memang kita hidup ini butuh uang, tapi uang bukan segalanya, ya. Tapi ketika kita mencari nafkah itu mengutamakan Allah, tujuan kita berlayar untuk dakwah dan tidak menyembunyikan Allah, insya Allah itu Allah akan memberikan rezeki dari arah manapun. Entah itu dari rezeki itu kan nggak harus uang, sehat rezeki, anak yang soleh rezeki, bener ya, keluarga yang sakinah mawaddah itu rezeki. Jadi rezeki itu bagaimanapun macamnya, tergantung kita cara mencarinya yang halal atau tidak. Itu ada quotes juga tadi kan, jadi pelajaran juga. Dan secara tidak langsung juga ketika kita beriman, bertakwa kan di mata orang-orang itu kan juga secara tidak langsung itu mengajarkan juga. Mungkin kita tidak bisa berdakwah terus mengajari, tapi ketika kita melakukan seperti itu kan secara tidak langsung kan dicontoh. Iya, alhamdulillah. Saya ketika menjabat di kampus menjadi komandan resimen, saya membuat acara 1 bulan khatam. Saya buat 1 bulan khatam, saya buat puasa sunnah, yang ingin berpuasa silakan berpuasa, belajar ngaji silakan belajar ngaji. Bahkan saya ketika menjabat itu saya tidak boleh monoton membedakan mana Islam, Nasrani sama Hindu. Bagaimanapun juga saya harus memberikan kesejahteraan mereka, tempat ibadah yang layak buat mereka. Ya, karena itu agama itu budaya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang jelas pada intinya setiap agama itu taat pada Tuhannya. Cuman caranya mereka untuk beribadah macam-macam, kita hargai cara mereka beribadah. Iya, kan sudah diajarin untuk cara toleransi pun juga seperti itu. Cara toleransi pun ya bagaimana kita mentoleransi dan juga tidak mengganggu ketika mereka beribadah. Nah itu tadi. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan lagi. Sekarang saya bilang sukses itu adalah tujuan. Ya, namun hidup itu adalah pilihan. Bagaimana kita memilih untuk hidup untuk meraih kesuksesan. Terakhir dari saya, bagi teman-teman sekalian santri, jangan sampai pacaran karena pacaran itu haram. Ya, maka tunda pacaran selama mungkin. Berfokuslah pada karir dan kemandirian Anda, maka cinta yang berkelas akan mengejar. Terima kasih. Nah itu tadi kawan-kawan. Insya Allah untuk kawan-kawan yang ingin bergelut di dunia taruna langsung aja bisa. Nanti bisa saya tulis di deskripsi ya untuk nomor kontak dan juga Instagram, mungkin bisa di DM itu. Itu aja dari saya. Mungkin kita terakhir dari saya nih mungkin ya. Dari saya karena masa pandemi di sini ya, kita kuatkan imun. Kuatkan imun, tingkatkan iman untuk meraih hidup yang aman, lupakan mantan dan fokus ke masa depan. Ada mantan itu. Iya, kadang-kadang orang-orang yang pacaran kan kita lupakan mantan, kita fokus mencari masa depan. Betul. Oke, terima kasih Ustaz Dias waktunya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri dunia.